Dalam kitab Kejadian itu dikatakan bahwa Tuhan melarang Adam dan istrinya untuk mendekati pohon itu. Kalau pohon itu benar-benar terlarang, kenapa tidak dipagarin gitu? Atau kenapa Adam tidak dibuat agar tidak bisa melihat pohon itu atau tidak bisa mengindra pohon itu gitu? Di dalam kitab Kejadian, yang sesungguhnya paling awal mula berbohong itu adalah Tuhan. Ketika dia mengatakan bahwa Adam, jangan sekali-kali mendekati pohon itu, sebab kalau kamu makan buahnya, maka kamu akan mati. Di situ Tuhan berbohong. Dan kemudian yang pertama kali melakukan kejujuran itu justru adalah setan. Tuhan menjadi pihak yang pertama kali berbohong dan setan menjadi pihak yang pertama kali berkata jujur. Saya perlu menjelaskan rencana kekal Allah kepada saudara supaya saudara terhindar dari orang-orang yang otaknya sudah dirusak oleh iblis dan akan mengacaukan kehidupan saudara dari rencana Allah tentang kehidupan yang kekal. Rencana kekal Allah adalah menciptakan manusia yang akan diadopsi menjadi anak-anaknya yang tidak akan jatuh dalam dosa atau yang tidak akan bisa berbuat dosa. Itu adalah rencana kekal Allah. Nah, sekarang bagaimanakah hal itu akan digenapi? Begini prosesnya. Pada mulanya Allah menciptakan surga dan bumi dengan konsep kegelapan dan terang. Manusia diberikan kehendak bebas untuk menunjukkan rencananya. Allah menetapkan satu hukum. Jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu memakannya, kamu pasti akan mati. Di sini jelas manusia itu mati karena dia memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat karena kehendaknya sendiri. Atau dalam bahasa Hebrew disebut mot tamut, atau dalam bahasa Septuaginta disebut thanatos. Oleh satu pelanggaran ini, dosa masuk ke dalam dunia. Dan oleh satu dosa ini, kematian pun ikut masuk. Nah, karena itu dosa berkembang. Karena itulah hukum atau hukum Taurat atau Torah diberikan. Nah, hukum-hukum ini diberikan kepada manusia yang bisa jatuh dalam dosa. Sekali lagi saya katakan, hukum diberikan kepada manusia yang bisa jatuh ke dalam dosa. Sedangkan rencana kekal Allah adalah menciptakan manusia yang tidak bisa jatuh lagi dalam dosa. Bagaimana hal itu akan terjadi? Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, hukum diberikan bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Dosa hidup melalui hukum. Misalnya, manusia awalnya tidak tahu perzinahan itu dosa. Jika tidak ada hukum berkata jangan berzina, dosa menyalahgunakan hukum, sebab ketika akal manusia berkata jangan, keinginan daging berkata lakukan saja. Dan dengan menyalahgunakan hukum, dosa terus berkembang. Begitulah manusia beragama hidup. Namun apa yang tampak sebagai kekalahan besar bagi Allah sebenarnya adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar, karena setiap kali dosa hidup dan bertambah, di sana karunia menjadi berlimpah-limpah. Biar saya jelaskan cara kerjanya supaya saudara tidak salah memahami apa maksud dari pernyataan itu. Ketika dosa hidup melalui hukum. Ketika hukum mengatakan jangan, disitulah dosa mulai hidup. Tetapi bagaimanakah kasih karunia Tuhan mengatasi dosa secara total dalam diri seseorang? Dengan menggunakan kematian. Jadi Allah menjadi manusia dan rela mati untuk kita yang dikuasai dosa. Sekarang saudara lihat bahwa kematian itu digunakan Allah untuk mengatasi dosa. Sekarang Allah memakai kuasa kematiannya untuk memulihkan. Karena melalui kematiannya, manusia lama kita disalibkan bersama dengan Kristus. Seperti tertulis di dalam Roma pasal 6 ayat 6. Manusia lama kita telah disalibkan bersama dengan dia, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi, meski kematian awalnya adalah akibat dosa, meski pada awalnya guru gembul yang menganggap bahwa apa yang dikatakan Tuhan adalah sesuatu yang tidak dapat terima, namun ini adalah bagian dari kerja kasih karunia Allah yang lebih besar daripada dosa. Allah memakai kematian untuk mengalahkan dosa dalam diri manusia. Sebab setelah kematian dan kebangkitan Kristus, manusia lama kita mati bersama Kristus karena percaya kepadanya. Tapi manusia kita tidak mungkin akan mati bersama Kristus jika manusia pertama-tama tidak akan mengalami kematian. Memang kematian itu terjadi karena dosa, tapi kasih karunia Tuhan lebih besar dari dosa. Jadi melalui kematian, Kristus justru menghasilkan manusia baru di dalam Kristus yang akan tidak jatuh lagi di dalam dosa. Sekali lagi saya katakan, justru melalui kematianlah Allah menghasilkan manusia baru di dalam Kristus. Nah, sekarang saudara lihat bagaimana Allah menggunakan konsep kematian itu untuk memperjelas kerja kasih karunia Allah. Jadi kematian dapat digunakan Tuhan menghasilkan manusia-manusia yang mati bagi dosa dan hidup bagi Tuhan. Ini yang disebut manusia baru adalah mereka yang mati terhadap dosa dan hidup untuk Allah. Maka Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihani aku. Sekali lagi, mengasihani aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 1 Yohanes 3 ayat 6 berkata, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi. Sekali lagi, tidak berbuat dosa lagi. Jadi ada satu kondisi di mana manusia yang diadopsi di dalam dia, kalau rohnya, jiwanya, dan tubuhnya diadopsi di dalam Tuhan, dia sudah tidak bisa lagi berbuat dosa. Jadi walaupun pada awalnya bahwa hukum itu menghasilkan kematian, tetapi kasih karunia Allah lebih besar daripada hukum, apalagi
daripada dosa. Inilah nanti yang akan menjadi penghuni dari surga yang baru dan bumi yang baru, yang tidak lagi akan mengalami kematian yang kedua. Jadi memang pada awalnya hukum itu menyebabkan manusia jatuh dalam dosa, tetapi itu adalah bagian dari rencana keselamatan Allah yang sejak dari awal direncanakan supaya manusia dapat diadopsi kepada satu keadaan manusia yang baru yang tidak lagi berbuat dosa. Ini adalah kebodohan bagi orang yang memegang hikmat dunia pada level tertentu, termasuk yang dilakukan oleh guru gembul, dan ini tidak akan sampai pada akal pemikirannya karena hal itu dianggap sebagai suatu kebodohan.